Jumpa lagi dengan saya dan salam bahagia. Terima kasih buat semua subscribers yang setia menunggu konten saya. Dan yang belum, segera saja subscribe. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku terkasih, saya tidak memberikan pendapat dalam setiap konten saya, tetapi saya membagikan pengalaman kehidupan rohani saya sebagai refleksi iman kekristenan untuk lebih menguatkan iman kita bersama. Saudara-saudara, di tengah dingin dan indahnya suasana sunrise dari puncak Sikunir, Wonosobo, Jawa Tengah, teriring sebuah renungan, Allah yang benar. Saudara-saudaraku, kita meyakini bahwa para malaikat diciptakan Allah dalam jumlah yang sangat besar. Di dalam Alkitab memang tidak ada firman tentang penciptaan malaikat. Biarlah ini tetap menjadi rahasia Allah. Malaikat diciptakan dalam tubuh roh yang kudus dan kekal. Bahkan Allah yang Maha Pencipta menyebut mereka para Allah. Perhatikan firman Allah dalam penciptaan berikut. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang yang melata di bumi. Saudara-saudaraku, jika kita cermati perkataan Allah dalam firman ini, kata marilah kita, berarti ada banyak Allah saat itu, yang tidak lain adalah para malaikat. Para malaikat ini adalah para Allah yang dahsyat kekuatannya, termasuk manusia adalah Allah, karena diciptakan serupa dengan Allah sebelum jatuh dosa. Bahkan lebih tinggi dari para malaikat, karena manusia di samping memiliki tubuh roh, juga diberi tubuh fisik secara daging. Untuk itulah maka firman di atas, Allah menyerahkan kuasa atas seluruh bumi pada manusia secara fisik, dalam arti atas binatang, tumbuhan, gunung-gunung, laut, dan sebagainya, bukan secara rohani. Lalu secara rohani, siapa yang berkuasa atas bumi? 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Siapa si jahat? Si jahat adalah iblis. Iblis adalah para malaikat gelap, malaikat yang dikutuk Allah sang pencipta, dilempar dari surga dan jatuh ke bumi. Mereka adalah Allah-Allah terkutuk yang ingin menyamai Allah sang Maha Pencipta, yang ingin disembah oleh manusia. Jadi iblis, si malaikat gelap, lebih dahsyat daripada manusia. Dengan kata lain, iblis bukan tandingan manusia setelah manusia jatuh dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Allah yang Maha Tinggi telah memberi kuasa kepada si jahat atas bumi. Inilah alasan mengapa Allah harus turun ke bumi sebagai anak manusia, menyerahkan dirinya untuk disiksa oleh si jahat, untuk disiksa melalui tangan-tangan manusia yang dikuasai iblis hingga mati hina. Yesus anak manusia jelmaan Allah itu rela menderita disiksa dan mati di atas kayu salib sebagai ganti penyerahan kuasa di bumi kepada si jahat, atau dengan kata lain sebagai tebusan agar manusia dilepaskan dari cengkeraman tangan iblis. Inilah yang harus terjadi. Sesungguhnya Allah punya kuasa untuk mengambil paksa, tetapi kenapa tidak dilakukan? Inilah jawaban yang selama ini saya cari-cari, mengapa Yesus harus menderita dan mati hina. Karena Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kudus harus tetap menjaga kekudusannya. Jadi tidak mengambil paksa apa yang telah diberikan, tetapi memberi ganti, memberi tebusan dengan darah yang Maha Kudus. Dengan demikian Allah tetaplah Allah yang Maha Kudus. Bukan berarti Yesus, Tuhan kita, Allah kita, kalah dengan si jahat. Tetapi kelak pada waktunya Yesus akan melempar si jahat, para malaikat gelap ini, ke neraka kekal.
Seperti Yesus pernah dicobai iblis agar menyembah Dia dan akan diberi imbalan kekuasaan dan harta dunia, tetapi Yesus tidak mau bahkan mengusir iblis. Begitu juga sesungguhnya yang terjadi saat ini. Iblis terus mencari manusia yang mau menyembah Dia dengan imbalan kekuasaan dan harta. Inilah yang terjadi pada ritual-ritual pesugihan dalam kehidupan manusia saat ini. Juga dalam praktek-praktek perdukunan, manusia menggunakan kekuatan Allah terkutuk ini untuk bekerja melayani manusia, untuk melakukan kehendak mereka. Iblis, si malaikat gelap, bekerja secara roh dan menyerang anak-anak Tuhan secara roh. Sebagai Allah terkutuk, iblis mampu melakukan apa saja, baik kekuatan secara rohani ataupun secara fisik. Sebagai malaikat gelap, iblis mampu mengubah dirinya menjadi serupa malaikat terang. Bahkan bisa mengubah dirinya menyerupai manusia seperti kita dalam menjalankan aksi jahatnya. Mampu memberikan kekuatan roh atau kesaktian, juga memberi materi secara fisik tanpa kasih, karena mereka tidak punya kasih. Mereka bertindak semau mereka dan tidak takut akan Allah lagi. Mereka sadar sudah ditetapkan Allah sebagai penghuni neraka kekal yang sengaja diciptakan Allah bagi mereka dan para penyembahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, dalam Injil 1 Yohanes 5 ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Dia dalam ayat ini adalah Yesus. Iman kita kepada Yesus yang akan menjadi kekuatan kita, yang mampu menangkal kejahatan iblis dalam kehidupan kita. Karena iblis mampu menyerang kehidupan kita dalam segala aspek kehidupan, baik secara roh ataupun secara fisik. Dikatakan dalam Alkitab, iblis datang untuk mencuri. Serangan-serangan iblis diibaratkan panah-panah api. Bisa dimengerti, diartikan iblis menyerang anak-anak Tuhan secara natural dan secara supranatural. Dalam Efesus 6 ayat 16-17, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudaraku, dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Iblis itu licik, bisa menyerupai malaikat terang, bahkan mesias-mesias palsu, termasuk guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Allah tidak berjanji akan memberikan kemudahan hidup, tetapi berjanji kepada kita untuk menyertai dalam roh agar hidup kita dimudahkan. Malaikat-malaikat terang kesetiaan Allah tidak mau disembah oleh manusia karena tahu hanya Allah yang maha tinggi yang layak disembah. Dan para malaikat terang hanya tunduk pada perintah Allah. Allah memerintahkan para malaikat untuk menjaga kita manusia. Mereka adalah penjaga manusia yang layak mendapatkan penjagaannya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Allah yang benar, dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Allah kita adalah Allah yang benar, Allah yang maha tinggi di surga, dan selalu ditulis dengan huruf besar A, Allah, bukan dengan huruf A kecil di depannya. Jadi Allah dengan huruf depan A besar, bukan Allah dengan huruf A di depan kecil. Karena banyak Allah di bumi dan di surga. Waspadalah dengan segala berhala. Tuhan Yesus memberkati. Amin.